Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas spoiler dan Maci Season 4 Part 2 yang berisi kemunculan Putri Duyung dan serangan Argo Vestabel yang berhasil mengalahkan monster. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah Party Bell memulai ekspedisi, mereka dikejutkan dengan serangan monster humanoid yang mengejutkan. Tubuh Chigusa dipenuhi tanaman merambat setelah menerima dampak serangan monster tersebut. Rombongan Bell mencoba menghilangkan tanaman merambat pada tubuh Chigusa, akan tetapi semua tindakan yang dilakukan tidak mampu menyembuhkan Chigusa. Seluruh anggota mulai panik, akan tetapi Bell dengan tenang meminta anggotanya bekerja sama untuk memikirkan cara efektif mengobati Chigusa. Setelah mendengar instruksi Bell, seluruh anggota party menganalisa monster yang menyerang Chigusa. Mereka menyimpulkan monster itu adalah Most Huge, yaitu monster yang berasal dari lantai 24. Memanfaatkan informasi itu, akan tetapi mereka tetap tidak tahu bagaimana cara mengalahkannya. Mendengar diskusi Party Bell, Luffy, seorang petualang yang diselamatkan Bell, menjelaskan kejadian yang dialami sebelum dia berhasil melarikan diri. Dia diserang oleh monster Most Huge yang menargetkan batu sihir monster yang mereka kumpulkan. Mendengar cerita itu, rombongan Bell bergegas menuju tempat Party Luffy bertemu monster itu. Dalam perjalanan, mereka melihat jejak darah menuju ke sebuah ruangan. Setelah melihat ke dalam ruangan dungeon, dua rekan Luffy dengan kaki yang hancur disandarkan di dinding dungeon, dan sekilas terlihat monster tak jauh dari rekan Luffy tersebut. Aisyah dan Bell kemudian memutuskan melawan monster itu. Okami Koto, Welf, bertugas menyelamatkan rekan Luffy, sedangkan Lily dan yang lainnya ditugaskan untuk menjaga Chigusa yang terluka. Ketika Bell mendekati monster itu, Bell menjadi khawatir karena monster itu tidak merespon kehadiran Bell dan Aisyah. Merasa ada yang tidak beres, Bell terlambat menyadari bahwa yang dia lihat bukanlah monster, melainkan anggota party Luffy yang ditutupi oleh lumut monster tersebut. Mencoba mencari keberadaan monster yang asli, dengan segera Bell melihat bayangan hijau perlahan muncul dari genangan air. Berbalik secepat yang dia bisa, Bell mencoba untuk berkumpul kembali dengan kelompok Lily secepat mungkin. Mengetahui dia tidak akan tepat waktu, Bell menggunakan skill Argonaut pada kedua kakinya yang membuat Bell dengan cepat meluncur ke hadapan monster tersebut dan menghancurkan senjata monster itu menggunakan Hestia Knife. Saat keduanya bertarung, monster itu yakin dia dapat menang melawan Bell. Akan tetapi monster itu dibuat terkejut melihat serangan Firebolt Bell tidak membutuhkan rapalan mantra. Terdesak menerima serangan Firebolt, monster itu mencoba melarikan diri melalui sungai yang ada di dungeon. Bell mencoba mengejarnya, namun monster itu justru menggunakan kesempatan itu untuk menyeret Bell masuk ke dalam sungai. Melanjutkan pertarungan mereka di dalam air, Bell mencoba meladeni serangan dari monster itu. Namun karena pergerakan Bell terbatasi oleh volume air, Bell justru menjadi korban serangan beruntun dari monster tersebut. Situasi semakin memburuk dikarenakan monster Aqua Serpent bergabung dalam pertarungan. Terseret dalam arus air, monster Moshut dengan segera melepaskan cengkramannya terhadap Bell yang membuat Bell dan monster Aqua Serpent terjatuh dari air terjun yang berada di ujung sungai. Karena kehilangan jejak Bell, anggota Party Bell memutuskan mundur menuju pintu masuk lantai 24 agar Aisyah dapat pergi mencari bantuan di kota Rivera. Setelah jatuh dari air terjun, Bell menyadari dia berada di lantai 25 dan memaksakan tubuhnya yang terluka untuk keluar dari air. Saat Bell menggunakan potion terakhir yang dimilikinya, Bell bersyukur dia masih selamat setelah jatuh dari ketinggian yang curam. Setelah menganalisa kondisi sekitar, Bell memutuskan untuk berkumpul kembali dengan anggota partinya. Tiba-tiba, sekumpulan monster Iguazu mengerumuni Bell. Tidak mampu melarikan diri, Bell kemudian memutuskan membasmi semua monster itu. Bell mengalahkan semua Iguazu menggunakan senjata Hakugen, yaitu senjata yang dibuatkan Welf untuknya. Selesai bertarung, Bell dibuat terkejut mendengar tepuk tangan dari seseorang. Berbalik menuju sumber suara, Bell menemukan Putri Duyung duduk di dekatnya. Beralih scene, di saat Lily dan teman-teman menuju ke perbatasan lantai 24, mereka bertemu dengan Dormul dari Magni Familia. Terlihat 3 rekan Dormul juga terkena dampak serangan monster yang membuat mereka tertutup oleh tanaman merambat. Party Dormul dengan sukarela menawarkan diri membawa Luffy dan berkata untuk pekerjaan berat sebaiknya diserahkan kepada mereka. Fokus kembali ke Bell. Melihat monster Putri Duyung, Bell mencoba mengajaknya berkomunikasi. Sebelum Putri Duyung itu menjawab pertanyaan Bell, kawanan Siren dan Harpies datang menyerang mereka, yang membuat Putri Duyung itu segera melarikan diri. Bell dengan segera membasmi kawanan monster yang menyerangnya. Tak lama muncul 2 Putri Duyung yang mencoba memikat Bell dengan suara mereka. Namun 2 Putri Duyung itu justru terkejut setelah melihat Bell tidak terpengaruh oleh suara mereka. Menyadari 2 Putri Duyung itu berbeda dengan yang pertama Bell temui, Bell mengusir mereka dengan sihir Fireball. Setelah mereka pergi, Putri Duyung yang Bell kenal muncul kembali dan dengan segera memeluk Bell.
Bell kemudian bertanya apakah Putri Duyung itu anggota Xenos. Mendengar pertanyaan Bell, Putri Duyung itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Marie. Melihat Bell terluka, Marie lalu menyembuhkan Bell dengan menggunakan darahnya dan meminta Bell untuk mengikutinya menuju sebuah ruangan. Di sisi lain, Monster Monsius yakin bahwa dia telah berhasil membunuh Bell dengan cara menjatuhkan Bell dari air terjun. Kesal karena luka yang ditinggalkan Bell padanya, Monster Monsius memutuskan membasmi seluruh party Bell dan melengkapi dirinya dengan equipment dari petualang yang sudah mati. Monster Monsius juga merancang sebuah pas parade menyerang party Bell. Di sisi lain, Bell yang mendengar suara pas parade meminta Marie untuk membimbingnya ke sana. Pada awalnya, Marie menolak permintaan itu karena Marie tidak ingin bersinggungan dengan Monsius. Namun setelah mendengar Bell berjanji melindunginya, Marie lalu setuju mengarahkan Bell menuju tempat pas parade terjadi. Party Bell dan Party Magnifamilia yang saling bahu-membahu menghadapi pas parade yang menyerang mereka. Untungnya berkat skill yang dimiliki Haruhime, seluruh party mendapat peningkatan level yang membuat mereka dapat bertahan dari serangan pas parade. Melihat Monster Monsius berada di belakang pas parade, Aisyah menyadari tujuan Monsius berada di sana untuk memakan batu sihir dari monster yang dikalahkan party Aisyah dan teman-temannya. Monsius dengan segera melahap semua batu sihir itu. Aisyah yang lengah menerima serangan gigitan Monsius di lehernya. Berhasil menjauh dari monster itu, akan tetapi Monster Monsius berhasil menanamkan benih di luka Aisyah yang dengan cepat menumbuhkan tanaman merambat di tubuh Aisyah. Terdesak, Welf dengan segera menggunakan pedang sihir api ke arah monster itu. Namun serangan Welf diblokir oleh kain undin Cloth yang melilit tubuh Monster Monsius. Tidak dapat mengatasi Monster Monsius, Luffy menyarankan yang lainnya untuk melarikan diri dan menggunakan dirinya sebagai perisai daging. Tak lama Haruhime mendengar suara Bell mendekati lokasi mereka. Melihat teman-temannya terluka, Bell menggunakan Charge Argonauts untuk memperkuat sihir Firebolt. Serangan sihir Bell berhasil memusnahkan pas parade dan menghempaskan Monster Monsius menuju dinding dungeon. Melihat Bell masih hidup, Monster Monsius dipenuhi oleh amarah karena kemunculan Bell selalu membuat rencananya berantakan. Monsius dan Bell kemudian bertarung lagi. Namun kali ini Bell dengan segera menghantam Monster Monsius dengan serangan beruntun. Menyadari Monster Monsius dapat beregenerasi, Bell kemudian memutuskan menggunakan skill barunya, yaitu Argo Vesta. Merapalkan sihir Firebolt menuju Hasty of Knife, Bell kemudian mengisi dual charge untuk meningkatkan serangan kombinasi itu dengan skill Argonaut. Dengan segera, Bell mengarahkan serangan itu menuju Monster Monsius yang melenyapkannya dalam satu pukulan. Setelah pertempuran berakhir, seluruh party mengerumuni Bell dan merayakan kemenangannya. Setelah pertarungan itu, party Bell kembali ke Rivera untuk menyembuhkan luka mereka. Bell meminta maaf karena tidak dapat menyelamatkan lengan Luffy dan kaki rekannya. Akan tetapi, Luffy tidak keberatan akan hal itu. Dan berkata mereka dapat menggantikan lengan dan kaki yang hilang dengan anggota tubuh palsu buatan Dian Chess Familia. Mengakhiri pembicaraan itu, Luffy berpesan kehilangan anggota tubuh mereka merupakan konsekuensi yang mereka terima dari petualangan yang mereka lakukan. Modi Familia maupun Magni Familia lalu mengucapkan terima kasih karena Bell telah membantu mereka menghadapi Monster Monsius. Mereka berjanji akan membayar hutang budi mereka pada suatu hari nanti. Setelah semua beres, Aisyah mengajak seluruh party berpesta. Sayangnya, mereka dihentikan oleh Boards dan meminta Bell menjelaskan apa yang terjadi di lantai bawah. Namun sebelum Bell menjawab pertanyaan itu, seorang petualang datang melapor kepada Boards bahwa telah terjadi pembunuhan dan tersangkanya adalah Ryu Leon. Nah, sekian pembahasan spoiler dan Machi Season 4 Part 2. Selanjutnya akan ada pembahasan Part 3. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kena maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.